I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like whoa. Hi, fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yalis Maulani dengan NIM 203210111. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan dan tenaga pendidikan dalam proses pembelajaran dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan UIN STS Jambi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama saya, pendidikan dan tenaga kependidikan. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdisnas yang menyatakan bahwa 1. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengolahan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Dan yang kedua, pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan pada perguruan tinggi. Pengertian pendidikan dari segi bahasa pendidikan adalah orang yang memberi pendidikan pengajar, sehingga pendidikan adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang pendidikan. Kata tersebut mengacu kepada kata pendidik, karena kata itu mengarah kepada seseorang yang memberikan pengetahuan, keterampilan, serta pengembangan kepada orang lain. Pengertian tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang termasuk dalam tenaga kependidikan adalah kepala satuan pendidikan, dan tenaga pendidikan lainnya. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Kompetensi diartikan sebagai suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Kompetensi didefinisikan sebagai kewenangan memutuskan sesuatu. Ada juga yang mengatakan bahwa kompetensi atau secara umum diartikan sebagai kemampuan dapat bersifat mental maupun fisik. Sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 2005, pada pasal 8 mengatakan tentang kompetensi seseorang guru. Ada 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seseorang guru, antara lain kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Baiklah, kita masuk ke materi yang ketiga, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam mengolah pembelajaran peserta didik yang meliputi A. Pemahaman peserta didik, B. Rencana dan pelaksanaan pembelajaran, C. Evaluasi pembelajaran, dan D. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seseorang guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik. Selain itu, kemampuan pedagogik juga ditunjukkan dalam membantu, membimbing, dan memimpin peserta didik. Dan kita lanjut yang keempat, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri, yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari. Kompetensi personal artinya sikap kepribadian yang mantap sehingga mampu menjadi sumber intensifikasi bagi subjek. Kita masuk materi yang kelima, kompetensi sosial. Dimaksud dengan kompetensi sosial di dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 pada pasal 28 ayat 3 ialah kemampuan pendidikan sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik bersama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua wali peserta didik, dan masyarakat sekitarnya. Kita lanjut yang ke-6, kompetensi profesional. Guru profesional
yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi di sini meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun akademis. Kompetensi profesional merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus memiliki seseorang guru. Dan kita lanjutkan materi yang ketujuh, peran pendidikan dan tenaga kependidikan. Peran tenaga pendidikan yaitu A. Mampu menemukan pembawaan bakat peserta didiknya. B. Mampu menolong peserta didiknya dalam perkembangannya. C. Mampu menunjukkan jalan yang terbaik bagi perkembangan peserta didiknya. D. Mampu mengadakan evaluasi setiap waktu sebagai bentuk perhatian terhadap perkembangan peserta didik. E. Mampu memberikan bimbingan dan penyeluruhan terhadap peserta didik yang menghadapi kesulitan dan proses pendidiknya. F. Mampu memahami bakat bawahan para peserta didiknya dan berusaha memberi jalan agar mereka mampu mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan itu sendiri. Kita lanjut membaca kesimpulannya. Pengertian pendidikan menurut istilah telah banyak dirumuskan